Sosok Camat Sukolilo disorot, imbas wilayahnya viral dicap kampung bandit. Sosok Camat Sukolilo Andrik Sulaksono yang tengah menjadi sorotan setelah wilayahnya viral disebut kampung bandit. Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memang tengah menjadi sorotan karena adanya peristiwa pengeroyokan terhadap bos rental. Sejak peristiwa itu terjadi, kejanggalan demi kejanggalan mengenai Sukolilo pun mencuat ke publik. Salah satu yang paling disorot adalah banyaknya cerita pemilik mobil yang kehilangan kendaraannya di Sukolilo. Imbas dari viralnya Kecamatan Sukolilo, sang camat pun ikut disorot. Dilansir dari laman Kecamatan Sukolilo Patikap Go ID, Andrik Sulaksono telah menjabat sebagai Camat Sukolilo sejak 7 Agustus 2022. Artinya, dirinya telah menjabat selama 2 tahun. Andrik sendiri tinggal di Desa Payang, Kecamatan Pati, Jawa Tengah. Dirinya adalah seorang lulusan S1 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, STPDN, dan S2 Universitas Diponegoro. Dilansir dari data ELHKPN KPK, Andrik Sulaksono terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 15 Desember 2023. Andrik memiliki kekayaan berupa alat transportasi terdiri dari 1 unit mobil Xenia MPNP, 1 unit motor Honda Vario, dan 1 unit motor Honda Beat dengan total 99 juta rupiah. Kemudian, Andrik Sulaksono memiliki harta bergerak lainnya senilai 6 juta rupiah. Lalu, ia juga memiliki kas dan setara kas senilai 73.723.083 rupiah. Dengan rincian tersebut, total harta kekayaan Andrik Sulaksono sebesar 178.723.083 rupiah. Buntut dari viralnya Kecamatan Sukolilo dicap kampung bandit, Andrik Sulaksono mengumpulkan tokoh masyarakat. Pihaknya memanggil sejumlah pihak dan mengadakan rapat koordinasi kecamatan, Rakorcam, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat ini dilakukan untuk membahas tentang keamanan dan ketertiban masyarakat supaya main hakim sendiri tak terulang lagi. Andrik Sulaksono menuturkan, dalam rapat ini, ia mengundang berbagai elemen masyarakat, mulai dari Kapolsek dan Ramil, para kepala sekolah, kepala desam hingga para pengurus organisasi keagamaan. Dengan dikumpulkannya para kepala desa dan tokoh masyarakat hingga tokoh keagamaan, ia berharap kegiatan serupa juga bisa dilakukan di tingkat desa. Ia berharap, di tingkat desa para pemangku keamanan dan ketertiban masyarakat bisa menjalin komunikasi intensif, termasuk para pemudanya agar hal negatif bisa dicegah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.